Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya la an hadana Allah. Allahumma shalli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum silawatan wa la ghafurur rahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a mughul ibadah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita diberikan masih kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat bersama. Semoga hari ini adalah hari yang paling bersyarah dalam hidup kita, yang selama ini belum kita maknai dalam hidup kita, senantiasa terus berubah dari waktu ke waktu. Semoga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kita langsung dari Yang Maha Gaib, bukan main-main. Betul-betul datang dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi serta isi-isinya. Sehingga apabila Al-Fatihah ini Khatib sampaikan sebagai pembukaan, sebagai risalah bahwa perintah dari Allah kepada Rasulnya, kita amalkan 17 kali kita baca sehari semalam, yaitu Al-Fatihah tadi. Kemudian sebagai pembukaan surah Al-Baqarah ayat 1-5, bahwa itu benar-benar datang dari Allah, dari yang gaib, benar-benar sebagai petunjuk bagi orang iman bertakwa. Semoga hari ini kita akan lebih mantap lagi keimanannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, Jumat ini 13 Desember WR Mas akan menyampaikan satu kekuatan senjata dalam kehidupan kita. Berikan kami waktu, bahwa seiring berjalan waktu kita jarang menggunakan ini, yaitu tentang senjata kita, manfaat zikir dan doa. Banyak sekali manfaat zikir ini jika konsisten kita kerjakan atau kita amalkan, maka kita akan sukses dalam hidup dan kehidupan, baik dunia dan di akhirat. Ini diajarkan oleh guru Buya langsung sejak tahun 67 sampai sekarang pun Buya masih belajar. Dari Buya Hamka, dari Kiai Haji Abah Anom, Tasikmalaya, dari Gus Dur yang masih hidup, kemudian Kiai Haji Mawardan Labai, Buya Demiati Banten, mengajar kepada Buya secara langsung. Tolong sampaikan kepada umat, inilah harus dikerjakan oleh kita pagi, siang, dan malam, agar kita terhindar dari gangguan manusia, jin dan setan yang selalu menjahati kita. Termasuk kita melaksanakan sholat Jumat, kita dibikin ngantuk oleh makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui. Semoga Jumat kali ini jemaah sholat Jumat dimuliakan Allah fokus kepada Buya sebagai khatib untuk memperhatikan dan melihat diri kita, apakah kita sudah mantap melaksanakan sholat Jumat itu. Apa kita datang selalu ngantuk, kita Jumat datang, karena ketika itulah jin dan setan itu tidak berkerumun, yang pengaruh kita ngantuk, malas mendengar khatib, dan anak-anak bicara seenaknya gitu kan. Ya. Nah, salah satu rahasia strategi menuju sukses yang Buya tulis buku dari bimbingan 5 orang guru besar tadi. Semoga dari Allah Maha Pencipta, di mana Allah memberikan jaminan
kepada kita yang selalu melakukan zikir apalagi sepanjang waktu, yaitu manfaatnya antara lain. Zikir menenang hati, penawar duka, tentu akan banyak ilmu. Dua, zikir adalah penenteram jiwa yang gundah gulana serta tidak tenang jiwa. Hanya dengan zikirlah hati akan tenang. Dengan zikir kita mengenal diri atau ilmu nafs Allah yang menciptakan kita. Zikir adalah salah satu jalan untuk ingat kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Pelindungan itu. Dengan zikir tercapai kemenangan dan kesadaran serta mengenal istilah alam dan segala isinya. Dengan zikir manusia dapat pengajaran dari Allah secara langsung. Dengan zikir tercapai keinginan dan cita-cita serta bertemunya tujuan. Makanya kita selalu mungkin terhalangi, terhijab, mungkin banyak kendala dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengingat beliau. Padahal Allah itu ada di qalbu mukmin orang, di qalbu mukmin orang takwa. Dia jauh, dia tidak jauh, dia sangat dekat. Cuma kita sering tidak mengenalnya, gitu. Nah, dengan zikir manusia semakin dekat dengan Allah dan semakin cinta kepada Allah dan ditambah kecerdasan kita. Dengan zikir kita bisa bersihkan hati yang kotor. Iri dengki banyak sekali yang kita rasakan. Dengan zikir kita ingat pemurahnya Allah. Walaupun kita tidak sholat, tetap dikasih makan setiap hari oleh Allah, ya kan? Dengan zikir atau ingat kita sayangnya Allah dengan segala peraturannya. Dengan zikir kita akan ingat nikmat Allah dengan segala kenikmatan. Dengan zikir kita ingat hari akhirat, pola hidup yang panjang. Dengan zikir kita ingat kejadian, baca kejadian diri dalam semesta alam, akan tentram sebagai umat manusia, dan lain-lainnya banyak sekali saudara. Oleh sebab itu nanti Buya secara konsisten sudah beberapa masjid sejak tahun 75 pengamal ini dilakukan step by step. Ada lagi peningkatan cara membaca zikir hanya di hati saja. Allah itu sangat sayang, Allah itu sangat mendengarkan, Allah itu sangat mengabulkan pinta. Yakinlah itu. Nah, ada buku yang menuntun namanya Zikir Qalbi, mengantarkan manusia kepada tujuannya, sehingga kita mendapat hidayah selalu senantiasa sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga siang hari ini kita mendapat petunjuk dan hidayah. Bersama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mulai hari ini kita tingkatkan terus keimanan ketakwaan kita. Karena itulah yang menjamin kita hidup di dunia ini berbahagia dan di akhirat nantinya pasti akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, banyak guru-guru kita yang telah mengajarkan beberapa ilmu syariat, mana yang wajib, mana yang sunnah, berdasarkan ilmu fikih yang kita ketahui. Banyak sekali ilmu dari ahli tariqah tentang mengajarkan tata cara berdoa dan berzikir kepada Allah. Banyak majelis yang telah terbentuk di mana-mana. Banyak juga guru kita, guru yang bertasyawuf, berhakikat untuk mengenal diri dan Tuhannya. Dan banyak guru kita yang bermakrifat kepada Allah. Pelajari itu semua. Insya Allah dengan kita sudah mulai mengetahui tentang bahwa kita adalah makhluk sangat amat sempurna, diciptakan Allah. Cuma sayang kita kadang-kadang sungkan-sungkan minta-minta sama Allah. Hanya doa, kadang-kadang kita banyakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, itu saja. Tapi ada hak kita dalam kehidupan ini, yaitu berhak hidup berbahagia, berhak hidup untuk kaya juga, bahagia untuk bisa hidup sejahtera juga. Nah, bagaimana kalau kita bisa hidup bahagia, sejahtera, dan bisa bantu keluarga dan saudara-saudara kita? Karena kita sama diberikan ilmu oleh Allah. Dan banyak sekali perjuangan Nabi dan Rasul. Apa senjata untuk menghadapi samudera ilahi yang sangat luas ini? Ialah dengan berdoa kepadanya. Tentu ada tata cara doanya kan? Nah, untuk bersihkan hati. Bersihkan hati, kita bersyahadat ulang dan menantangkan diri bahwa kita selama ini ada kekurangan. Nah, itu belajar kita, ya. Semoga siang hari ini apa yang disampaikan berguna sebagai pengantar dulu, bahwa 3 kali Buya bicara di mimbar untuk menyampaikan bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan ke depan untuk melawan musuh kita, yaitu jin dan setan yang selalu
Dia mengikuti kemana kita dan suka dia menemani kita. Sebab itu kita ruqyah diri kita sendiri. Pada saat khotib berada di sini, khotib juga melakukan ruqyah pada semuanya dengan pembacaan Al-Fatihah tadi. Semoga Bapak hadirin sidang Jumat sebagian tidak gantung. Khotib sedih. Kenapa banyak di antara kita hidupnya kurang berbahagia? Karena kita tidak merasakan nikmatnya beribadah. Salat kita kadang-kadang ya salat berjemaah, tapi tidak dinikmati. Mulai hari ini saudara, begitu dengan azan, cepat ambil wudhu, datang ke masjid, ambil saf yang pertama, katakan kepada Allah, Allah bimbing hamba, hari ini hamba menyerahkan diri kepada Engkau, tepat waktu, all the time. Itu namanya baru orang meningkatkan keimanannya. Dan itulah yang mulia gundah dan tangisi. Sebenarnya kita sama-sama dapat ilmu, tapi tidak sama dapat hidayahnya. Nah hari ini, muka-muka orang yang mulia di salat Jumat siang hari ini mendapat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama senantiasa saling mengingatkan satu sama lain. Semoga Jumat kali ini Jumat yang sangat bersejarah dan Jumat yang penuh keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa taqabbal minni wa salawatun ala ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma sholli sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mari kita sedikit berdoa. Semoga doa kita langsung diijabah. Syahid Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Ya Allah, ya Al-Manan, Allah yang memberikan anugerah. Anugerahkanlah kami keimanan yang sejatinya. Anugerahkanlah kami ilmu yang bisa membuat kami bahagia dari ini. Ya Allah, ya Allah Rabbi, berikanlah hidayah dan petunjuk, dan berikanlah kami kekuatan untuk melindungi diri kami pribadi, keluarga dan saudara-saudara kami, tetangga kami dan jamaah kami dari gangguan manusia, jin dan setan selalu menjahati kami saat ini yang membelenggu kami dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Al-Hanan, kami merindukan kasih sayang saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum mendapat hidayah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat berjemaah. Ya Allah, semoga masjid ini bisa makmur ke depan ini atas kuasa dan izin-Mu. Ya Allah, takdirkanlah kami bisa bekerja sama satu sama lain, saling mencintai. Ya Allah, ya Al-Hanan, kami merindukan kasih sayang di antara jamaah kami. Ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah, ya Asy-Syafi, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa taqabbal minkum salawatan wa aqamus salat.